Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wasyuhada'u minas sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami kelompok 10, saya Nur Rahman dengan rekan saya Lita akan menyampaikan presentasi tentang sholat menurut Al-Quran, ayat dan hadis tentang sholat. Pengertian sholat. Asal makna sholat menurut bahasa Arab ialah doa, tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, yang sunat yang dilakukan sebelum sholat, yang pertama adalah azan. Makna azan ialah memberitahukan, yang dimaksud di sini ialah memberitakan waktu sholat telah tiba dengan lafaz yang telah ditentukan oleh syara. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dikatakan, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Adapun lafaz azan dalam hadis riwayat Muslim dan Nasa'i, bagaimana yang kita dengar setiap hari, azannya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai akhir. Selanjutnya, slide selanjutnya. Dan setelah azan pastinya yang ketika akan sholat maka dikumandangkan iqomah, yaitu memberitahukan hadirin supaya siap berdiri untuk sholat. Lafadznya hampir sama dengan lafadz azan, hanya saja bilangannya yang berbeda. Azan dan iqomah hukumnya sunat menurut pendapat kebanyakan ulama, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa azan dan iqomah itu fardu kifayah karena keduanya menjadi syiar Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Lita. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah, selanjutnya adalah sholat. Waktu-waktu sholat ya. Ini yang pertama adalah sholat zuhur. Sholat zuhur adalah ketika matahari telah bergeser ke tengah langit menjuru ke arah tenggelamnya yaitu barat. Terdapat dalam hadis Nabi SAW dan sahabatnya Abdullah bin radhiyallahu an, yang artinya waktu sholat zuhur adalah ketika telah tergelincir matahari menuju arah tenggelamnya hingga bayangan seorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu asar. Terus kemudian waktu berakhir sholat zuhur itu waktu yang dapat diketahui dengan menghitung waktu, yaitu dengan
menghitung waktu antara terbitnya matahari hingga tenggelamnya, maka waktu zuhur dapat diketahui dengan membagi dua. Kemudian waktu sholat asar. Nah, sholat asar itu jika panjang bayangan sesuatu telah semisal dengan tingginya, menurut pendapat jumhur ulama. Dalilnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya waktu sholat zuhur adalah ketika telah tergelincir matahari menuju arah tenggelamnya hingga bayangan seorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu asar dan waktu asar masih tetap ada dalam matahari belum menguning. Nah, di sini ada beberapa pendapat tentang tentang berakhirnya waktu sholat. Di sini hadis tentang dalam hadis riwayat dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ketika Jibril alaihi salam menjadi imam bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang artinya Jibril mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika matahari telah tergelincir ke arah tenggelamnya, kemudian dia mengatakan, "Berdirilah wahai Muhammad," kemudian sholat zuhurlah. Kemudian ia diam hingga saat panjang bayangan seseorang maka dengan tingginya. Jibril datang kemudian mengatakan, "Wahai Muhammad, berdirilah, sholat asarlah." Kemudian ia diam hingga matahari tenggelam. Di antara dua waktu ini adalah dua waktu sholat seluruhnya. Dalam hadis riwayat yang berasal dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, yang artinya dan waktu sholat asar masih tetap ada selama matahari belum menguning. Kemudian hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya barang siapa yang mendapat 1 rakaat sholat asar sebelum matahari tenggelam, maka ia telah mendapatkan sholat asar. Kemudian di sini ada sholat maghrib. Sholat maghrib setelah bahasa menurut waktu dan arah tempat tenggelamnya matahari. Sholat maghrib adalah sholat yang dilaksanakan pada waktu tenggelamnya matahari. Waktu sholatnya itu adalah ketika matahari telah tenggelam hingga matahari benar-benar tenggelam sempurna. Waktu berakhirnya ini ada juga beberapa pendapat dari para ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa matahari hanya merupakan satu waktu, yaitu sekedar waktu yang diperlukan orang yang akan sholat untuk bersuci, menutup aurat, melakukan azan, iqamah, melaksanakan sholat maghrib. Pendapat ini adalah pendapat Malikiyah, Al-Auza'i, dan Imam Syafi'i. Dalil pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ketika Jibril mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, yang artinya kemudian Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika matahari telah tenggelam, sama dengan waktu ketika Jibril mengatakan sholat pada Nabi pada hari sebelumnya. Kemudian ia mengatakan, "Wahai Muhammad, berdirilah, laksanakan sholat maghrib." Lalu pendapat kedua mengatakan bahwa akhir waktu maghrib adalah ketika setelah hilang sinar merah ketika matahari tenggelam. Pendapat ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, mazhab Hanafi, serta sebagian mazhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang dinilai tepat oleh An-Nawawi rahimahumullah.
Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang artinya waktu sholat maghrib adalah selama belum hilang sinar merah ketika matahari tenggelam. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya. Sholat isya sebuah nama untuk saat awal langit mulai gelap setelah maghrib ya, sehingga sepertiga malam yang awal sholat isya disebut demikian, maka dikerjakan pada waktu tersebut. Awal sholat isya itu para ulama sepakat bahwa awal sholat isya adalah jika telah hilang sinar di langit. Kemudian waktu sholat isya juga ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa akhir waktu sholat isya adalah sepertiga malam. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Qaul Jadid, Abu Hanafah, dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki. Dalilnya adalah hadis ketika Jibril mengimami sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kemudian Jibril mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat isya ketika sepertiga malam yang pertama. Sedangkan pendapat yang dinilai lebih kuat menurut penulis Syahih Fiqh Sunnah adalah setengah malam jika hadis Anas adalah hadis yang tidak sahih. Pendapat kedua mengatakan bahwa akhir sholat isya adalah setengah malam. Inilah pendapat Sufyan As-Tsauri, Ibnul Mubarak, Ishaq, Abu Thawr, mazhab Hanafi, dan Ibnu Hazm radhiyallahu. Dalil pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang artinya waktu sholat isya adalah hingga setengah malam. Pendapat ketiga mengatakan bahwa akhir sholat isya adalah ketika terbit fajar shadiq. Inilah pendapat Ikrimah Dawud Az-Zohiri, salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Ibnu Munzir rahimahumullah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu yang artinya hanyalah orang-orang yang terlalu menganggap remeh agama adalah orang yang tidak mengerjakan sholat hingga tiba waktu sholat lainnya. Pendapat yang tepat menurut Syaukani adalah masalah ini adalah akhir waktu sholat isya yang terbaik adalah hingga tengah malam berdasarkan hadis Abdullah bin Amr. Sedangkan batas waktu bolehnya mengerjakan sholat isya adalah hingga terbit fajar berdasarkan hadis Abu Qatadah. Kemudian sholat subuh. Fajar secara bahasa berarti cahaya putih. Sholat fajar disebut juga sebagai sholat subuh atau sholat duha. Fajar adalah ada dua jenis fajar, yaitu fajar pertama atau yang disebut fajar qadzib yang merupakan pancaran sinar putih yang mencuat ke atas kemudian hilang dan setelah itu langit kembali gelap. Fajar kedua adalah fajar shadiq yang merupakan cahaya putih yang memanjang ke arah ufuk. Cahaya ini akan terus-menerus menjadi lebih terang hingga terbitnya matahari. Awal waktu sholat subuh atau fajar, para ulama bersepakat bahwa waktu sholat fajar dimulai sejak terbitnya fajar kedua, yaitu fajar shadiq. Waktu berakhirnya sholat subuh adalah para ulama sepakat bahwa
Akhir sholat fajar dimulai sejak terbitnya matahari. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mas Rohman. Ya, terima kasih Saudari Lita. Saya akan melanjutkan yang tadi slide selanjutnya, yaitu kesalahan yang sering terjadi dalam sholat. Ini ada 7 kesalahan yang sangat umum kita dapati dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sholat di masjid. Ada yang sholatnya tidak tumaknina, ada yang was-was ketika takbiratul ihram, sehingga ada yang mengulangi takbiratul ihramnya. Lalu imam salah dalam membaca Al-Fatihah. Ada yang juga sedekapnya miring, ada yang tidak ruku atau tidak dengan sempurna, tidak menempelkan hidung ketika sujud, lalu membuka tangan ketika salam. Itu beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam sholat. Selanjutnya, ternyata materinya sudah selesai. Sekian dari kelompok 10. Nanti pertanyaan atau sesi diskusi di e-learning ya, Mbak Lita? Kalau Iya, nggak salah. Ya, nanti nanti bisa ditanyakan di waktu yang ditentukan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salit.